Baiklah, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah basic kinesiologi dengan materi beberapa nanti yang akan saya sampaikan dalam penyampaian video ini. Untuk yang materi pertama, biomekanika dan kinesiologi adalah dua cabang ilmu yang terkait erat namun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda dalam mempelajari gerakan tubuh dan interaksi dengan kekuatan. Berikut perbedaan utama antara biomekanika dan kinesiologi. Yang pertama, biomekanika mempelajari gaya kekuatan dan momen yang bekerja pada tubuh serta bagaimana gaya-gaya tersebut mempengaruhi gerakan dan struktur tubuh. Nah, ini termasuk analisis fisik dari gerakan dan kekuatan, baik pada tingkat makrofis maupun mikrofis. Yang kedua, kinesiologi mempelajari gerakan tubuh manusia secara keseluruhan. Termasuk aspek anatomi, fisiologi, dan psikologi yang mempengaruhi gerakan. Kinesiologi seringkali berfokus pada bagaimana struktur tubuh mendukung fungsi dan performa. Untuk soal nomor 2, saya akan menjawab materi yaitu anatomi versus anatomi fungsional. Yang pertama, perbedaan antara anatomi dan anatomi fungsional terletak pada fokus dan tujuan studi mereka. Yang pertama, anatomi mempelajari struktur tubuh secara keseluruhan dan bagian-bagian besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini termasuk organ-organ besar sistem dan bagaimana mereka terorganisasi. Contoh, meneliti lokasi dan bentuk jantung, paru-paru, dan otak, bagaimana organ-organ ini saling berhubungan dalam tubuh. Selanjutnya, anatomi fungsional. Anatomi fungsional memfokuskan pada bagaimana struktur tubuh berfungsi dan bagaimana bentuk struktur mendukung fungsi-fungsi fisiologis. Ini melibatkan analisis hubungan antara struktur dan fungsi. Metodenya kombinasi pengamatan struktur, eksperimen fungsional, dan studi biomekanik untuk memahami bagaimana struktur berkontribusi pada fungsi. Serta ada tujuan dari dua pertanyaan ini. Untuk tujuan anatomi, tujuannya untuk memberikan pemahaman dasar tentang lokasi, bentuk, dan organisasi struktur tubuh. Ini sangat penting untuk identifikasi dan pemahaman struktur dalam konteks anatomi keseluruhan.
Seterusnya, anatomi fungsional. Tujuannya untuk memahami bagaimana bentuk struktur tubuh, mendukung fungsi spesifik, dan bagaimana perubahan dalam struktur depan mempengaruhi fungsi. Ini berguna untuk aplikasi klinis dan rekayasa biomekanik. Soal nomor 3, gerak linier versus gerak angular. Ini adalah dua jenis gerakan yang berbeda dalam mekanika dan kinesiologi. Di sini saya akan menjelaskan gerak linier dalam kurung linear motion. Gerak linier adalah gerakan di sepanjang garis lurus di mana semua bagian dari objek bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama. Ini adalah jenis gerakan yang paling penting dan sederhana serta umum yang seringkali dapat dilihat dalam aktivitas sehari-hari. Gerak linier juga memiliki ciri-ciri, yaitu jalur gerakan lurus. Parameter utamanya ada posisi, kecepatan, dan percepatan. Posisi, lokasi objek dalam ruang. Kecepatan, perubahan posisi per unit waktu, misalnya m. Selanjutnya, gerak angular dalam kurung angular motion. Gerak angular adalah gerakan di sekitar sumbu atau titik pusat di mana objek bergerak dalam lingkaran atau busur lingkaran. Gerakan ini melibatkan rotasi dan berhubungan dengan sudut. Ciri-cirinya melengkung, membentuk lingkaran atau busur. Parameter utama, posisi angular, kecepatan angular, percepatan angular, gaya sentrifugal. Keduanya adalah konsep fundamental dan fisik biomekanika yang diperlukan untuk memahami berbagai jenis gerakan yang terletak baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam studi ilmiah. Soal nomor 4, kinesmatika versus kinestika. Kinesmatika adalah cabang dari mekanik yang mempelajari gerakan benda tanpa mempertimbangkan gaya atau kekuatan yang menyebabkan gerakan tersebut. Kinesmatika fokus pada deskripsi gerakan benda, termasuk posisi, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan kinesketika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gaya dan kekuatan yang menyebabkan gerakan benda. Kinesmatika fokus pada hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda, serta bagaimana gaya-gaya ini mempengaruhi gerakan akselerasi. Untuk soal nomor 5, statis versus dinamis. Statis dan dinamis adalah dua konsep penting dalam mekanik yang berkaitan dengan keadaan gerakan dan kekuatan pada benda. Statis adalah cabang mekanika yang mempelajari keadaan keseimbangan dan kekuatan pada benda yang tidak mengalami gerakan. Fokusnya adalah pada analisis benda dalam kondisi
diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan tanpa adanya percepatan. Sedangkan dinamis adalah cabang mekanika yang mempelajari gerakan dan gaya yang menyebabkan perubahan dalam gerakan benda. Ini mencakup analisis benda yang mengalami percepatan baik karena perubahan kecepatan maupun perubahan arah gerakan. Ada beberapa aspek utama dari statis, yaitu keseimbangan, gaya dan momen, hukum-hukum statis, hukum 1 Newton, keseimbangan gaya. Sedangkan aspek dari dinamis yaitu gerakan dan percepatan, hukum-hukum dinamis, hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Nah, nomor 5 juga memiliki perbedaan, yaitu kondisi gerakan. Statis fokus pada benda yang tidak mengalami gerakan atau dalam keadaan keseimbangan, dalam kurung diam atau kecepatan konstan tanpa percepatan. Sedangkan dinamis fokus pada benda yang mengalami percepatan atau perubahan gerakan akibat gaya yang bekerja. Nah, keduanya adalah komponen penting dari mekanika yang saling melengkapi. Statis memberikan wawasan tentang bagaimana benda dapat tetap stabil atau seimbang. Sedangkan dinamis menjelaskan bagaimana benda bereaksi terhadap gaya dan bagaimana gerakan mereka berubah.